Di sudut sebuah kota kecil, terdapat sebuah kampung sederhana yang dikenal dengan nama Kampung Pojok Asri. Kampung ini mungkin tidak besar, tapi suasananya selalu ramai dengan kehidupan para warganya. Disinilah para tetangga saling mengenal, saling menyapa, dan kadang juga saling bergosip. Setiap harinya, berbagai kejadian kecil selalu mewarnai kehidupan di Kampung Pojok Asri. Sayur, sayur, bayam seger, tomat seger, kangkung juga ada. Menurut pengamatan saya, pagi-pagi begini paling enak belanja sayur buat menu buka puasa nanti. Hehe. Joko, saya beli bayam dong sama cabai seperempat. Silahkan Bu Caca. Hari ini harga cabai agak mahal sedikit ya. Oh lalah, pantesan kemarin di pasar mahal juga. Iya Bu, biasa mendekati hari raya. Bentar nggih Bu, saya siapkan pesenani. Walah, ada Bu Caca juga toh, lagi belanja. Bu Tejo, lagi belanja buat persiapan buka puasa nanti nih, Bu. Bu, ada yang mau saya omongin nih. Hehe. Ada apa ya Bu? Bu Caca, saya pinjam uang dulu ya, 200.000 buat bayar cicilan motor. Loh, Bu Tejo kemarin sudah pinjam kan? Iya Bu, saya pasti ganti kok. Masa tetangga sendiri pelit sih? Daripada nanti kena denda kan sayang. Astagfirullah, bukan pelit, Bu. Cuma saya juga lagi butuh buat keperluan persiapan mudik lebaran nanti. Elah, cuma 200.000 saja kok dipikirin. Nanti juga saya kembalikan. Saya cuma lagi benar-benar butuh, Bu. Ya udah nih Bu, kalau memang benar-benar lagi butuh. Nah, gitu dong. Tetangga harus saling membantu. Sesampainya di rumah, Bu Tejo duduk santai di ruang tamu. Namun entah mengapa, begitu mulai memegang ponsel, niat Bu Tejo untuk membayar cicilan itu perlahan mulai menghilang. Oh iyo, kan seminggu lagi udah lebaran. Mending buka tok-tok siapa tahu ada baju yang bagus dan mewah. Kalau cicilan nanti bisa dipikir lagi. Yang penting pas lebaran nanti pakaian aku paling bagus sekampung ini. Waktunya check out. Sementara itu, Kiki yang sedang asyik ngopi sambil menunggu tim kebanggaannya bermain, juga mendapati hal yang buruk. Habis taraweh enaknya emang ngopi sambil nunggu King MU main malam ini. Waduh, itu kan Bu Tejo. Tumben dia malam-malam kesini. Nah lo kan, udah ketebak toh. Pasti kamu ada di tempat kopi. Hehe. Iya Bu, tumben nih malam-malam kesini. Mau santai sambil ngopi juga ya? Enggak kok Ki, aku kebetulan lewat terus lihat ada kamu. Jadi mampir deh. Kebetulan memang ada perlu sama kamu. Hah? Ada perlu sama saya? Ada apa ya Bu? Hehe, jadi nggak enak nih yang mau ngomong. Aku cuma lagi butuh duit aja Ki. Gak banyak kok, cuma 300.000 buat keperluan bayar cicilan sepeda motor. Barangkali kamu ada, besok siang pasti wis tak balik no kok. Waduh Bu, ini sudah akhir bulan. Uang saya cuma cukup buat bayar kos bulan ini. Ini aja sisa 5.000 buat bayar kopi. Alah, sesama tetangga itu harus saling membantu. Gak boleh pelit, nanti kuburanmu sempit. Astaga Bu, hobi tuh mancing kek, nyanyi kek. Lah, hobi kok malah suka minjem duit orang terus? Lah, ya suka-suka dong. Daripada kamu masih muda, kerjaannya cuma ngopa-ngopi tok.
Ciri-ciri orang tidak punya masa depan. Seperti biasa, kali ini yang menjadi sasaran omongan maut Bu Tejo adalah Kiki. Mungkin selain hobi meminjam uang, Bu Tejo juga punya hobi lain, yaitu menciptakan huru-hara di tengah damainya kampung pojok asri. Sayur, 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 sayur. Mbak Nia, tumben nih, lama nggak lihat. Hei. Iya, Jok. Kemarin-kemarin masih sibuk sama ngurusin persyaratan S2. Walah, pantes toh Mbak. Mau belanja apa nih hari ini? Aku mau telur sama daging ayam dong. Boleh. Sebentar ya, saya siapin dulu. Ada Pak RT? Pak RT mau belanja juga toh Pak? Tumben. Enggak, Jok. Saya cuma lagi mau mencari info nih. Hahaha. Menurut pengamatan saya, pasti mau nanyain tentang masalah yang lagi rame toh. Iya, benar. Semalam ada banyak warga datang ke rumah melapor tentang masalah Bu Tejo itu. Bener Pak RT. Setahu saya, kemarin Bu Jaja sama Bu Retno juga dipinjam uangnya sama Bu Tejo. Alasannya sih mau buat bayar cicilan motor apa HP gitu. Loh, emangnya ada banyak korban ya Pak RT? Saya juga kena kemarin 500.000. Bilangnya buat ngirim anaknya yang kuliah itu. Waduh, Mbak Nia juga jadi korban. Yang jadi masalah itu, ada banyak warga melihat Bu Tejo malah hedon. Beli makanan mahal di restoran. Yang lebih parah, malah beli sepeda listrik baru. Ada-ada aja. Lambat laun, berita tersebut mulai menyebar dari mulut ke mulut. Yang awalnya hanya didengar oleh beberapa orang, kini sudah hampir diketahui seluruh warga kampung pojok asri. Dan sejak saat itulah, nama Bu Tejo bukan hanya dikenal di kampungnya sendiri, tapi juga mulai terkenal hingga ke kampung sebelah. Daripada nggak ada kerjaan gini, mending masak aja buat persiapan buka puasa. Enak masak apa yo hari ini? Kayak lama nggak bikin sayur sop. Gas bikin sayur sop ala Chef Tejo. Lah, ada apa ini yo kok tiba-tiba mati lampu? Kayaknya waktunya ganti lampu iki. Loh, di kamar juga mati lampu. PLN mesti ada-ada aja. Orang wis mau masak malah mati lampu. Ya wis lah. Halah, panas banget. Gak ada kipas angin, gak ada AC. PLN. Halo, sopo iki? Halo, selamat sore. Apakah betul dengan Ibu Tejo? Iya, betul Mas. Sopo hi? Iya Ibu, kami dari PLN. Mohon maaf sebelumnya karena layanan listrik Ibu kami padamkan ya. Karena ada tunggakan yang belum terbayar selama 3 bulan berturut-turut sebesar 1.500.000. Loh Mas, jangan gitu dong. Saya pasti bayar kok. Mohon hidupkan dulu ya Mas listriknya. Mohon maaf Ibu, karena ini sudah peraturan dari kantor kami. Silahkan lunaskan dulu tagihannya. Terima kasih. Mas. Waduh, piye ki? Wong baru 3 bulan aja kok sudah dipadamkan sih? Akhirnya, semenjak kejadian itu, Bu Tejo mulai merasakan dampak dari perbuatannya sendiri. Untuk pertama kalinya, Bu Tejo terlihat benar-benar bingung. Dalam keadaan panik, Bu Tejo pun mencoba kembali melakukan kebiasaan lamanya, yaitu meminjam uang kepada tetangga.
Ia mendatangi satu persatu, berharap masih ada yang mau membantu. Sayur, sayur, ikan masih seger-seger. Kok tumben jam segini masih sepi aja nih kampung? Bu Tejo, dari mana? Kok mukanya lemes amat? Jok, iya barusan dari keliling rumah warga nih. Dari keliling rumah warga, emang ada apa, Bu? Iya, lagi butuh bantuan nih. Butuh bantuan? Menurut pengamatan saya sih, kayak lagi mau pinjem duit lagi toh. Iya toh? Iya bener, Cok. Aku butuh pinjaman duit lagi nih. Tapi gak ada satupun yang mau bantu kasih pinjem. Loh alah, Bu. Laung yang kemarin aja punya orang-orang belum diganti. Yo gak kira dikasih pinjem lagi toh. Iya bener Jok. Kemarin aku salah. Tapi aku sekarang lagi bener-bener butuh. Alah, Bu. Sampean kan kemarin bilangnya juga gitu toh ke orang-orang. Piye toh? Listrik di rumah aku dimatikan, Jok, sama PLN. Gara-gara aku nunggak tagihan selama 3 bulan. Totalnya 1.500.000. Mana 2 hari lagi lebaran? Keluarga jauh biasanya pada datang ke rumah. Harus ngomong apa iki? Walah, begitu toh. Ya wis lah, Bu. Aku cuman bisa bantu doa. Semoga masalahnya cepat selesai. Permisi saya, mau lanjut jualan lagi. Di tengah rumah yang kini gelap, Bu Tejo hanya bisa terdiam dengan wajah penuh penyesalan. Yang tersisa hanyalah kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan. Bukan hanya listrik yang padam hari itu, tapi juga kepercayaan para tetangga yang dulu begitu mudah ia dapatkan. Kejadian ini mengingatkan kita semua bahwa meminjam bukan hanya soal uang, tapi juga soal amanah. Jika hari ini kita masih dipercaya, jagalah itu sebaik mungkin, karena saat kepercayaan itu hilang, tidak ada yang bisa menggantikannya.